Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karl Gerleli. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai dengan review jurnal antarmuka atau user interface dan juga pengguna masa depan. Di sini yang kita bahas pertama yaitu antarmuka atau user interface. Yang pertama yaitu antarmuka, merupakan salah satu bagian dari perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem perangkat lunak melalui antarmuka pengguna. Itu adalah antarmuka. Kemudian yang kedua, human computer interaction, adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, termasuk tugas-tugas yang menjadi pengikat di antara keduanya. Pembelajaran interaksi manusia dan komputer ini akan menilai suatu perangkat lunak dari faktor user friendly, yaitu sistem harus dirancang untuk kemudahan yang mempertimbangkan tingkat kemampuan pengguna terhadap teknologi informasi dan error free, yaitu tingkat error masih dalam batas yang layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik adalah jenis antarmuka pengguna atau inspeksi pengguna di mana individu atau tim individu mengevaluasi spesifikasi, prototipe atau produk terhadap daftar singkat penggunaan dari prinsip pengalaman pengguna atau bidang yang menjadi perhatian. Metode evaluasi heuristik adalah salah satu metode yang paling umum dalam desain yang berpusat pada pengguna untuk mengidentifikasi masalah pengguna. Walaupun dalam beberapa kasus, apa yang orang anggap sebagai evaluasi heuristik dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan yang lebih baik dilakukan oleh ahli, karena heuristik dicampur dengan prinsip, keyakinan pribadi, dan pengetahuan tentang pengguna. Kemudian masih mengenai dengan heuristik berikut ini yaitu daftar heuristik. Yang pertama yaitu visibilitas status sistem. Kemudian yang kedua, sesuaian antara sistem dan dunia nyata. Ketiga, kendali dan kebebasan pengguna. 4, standar dan konsistensi. 5, pencegahan kesalahan. 6, memahami lebih baik daripada mengingat. 7, fleksibilitas dan efisiensi. 8, estetika dan desain yang minimalis. Kemudian yang ke-9, pertolongan pengguna untuk mengenali, berdialog, dan memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu bantuan dan dokumentasi. Beberapa penelitian terdahulu tentang sistem pakar antara lain Aziza et al. Pada tahun 2013 yang berjudul Rancang Bangunan Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web. Sistem pakar dirancang berbasis aturan dengan metode inferensi, forward chaining, dan backward chaining, serta diimplementasikan ke dalam bentuk website yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Saepullo et al. Pada tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit dan Hama pada Tanaman Padi Varietas Sarina berbasis Android. Sistem pakar yang menggunakan metode inferensi forward chaining ini khusus diagnosis hama dan penyakit pada tanaman padi serta memberikan informasi mengenai solusi pengobatan atau penanggulangan dan serangan hama dan penyakit. Sistem pakar telah berhasil diuji dengan metode black box dan telah divalidasi oleh pakar tanaman padi. Kemudian Triono dan Tristono pada tahun 2016 yang berjudul Expert System in Identification of Pests and Diseases of Rice Using HTML5. Pada penelitian ini menggunakan penalaran berbasis peraturan yang diimplementasikan pada basis web dengan bahasa pemrograman PHP
dan HTML5. Kemudian pada penelitian di atas belum membahas tentang perancangan antarmuka dan evaluasi pengguna atau usability. Penelitian terdahulu pada sistem pakar penyakit padi hanya terbatas pada pengujian apakah sistem pakar dapat berjalan tanpa memperhatikan aspek antarmuka pengguna. Kemudian metode penelitian. Tahapan-tahapan pada penelitian ini adalah melakukan analisis calon pengguna dan pihak terkait yang dapat menjadi kandidat pengguna, pemilihan platform pengembangan yaitu berbasis web, analisis user environment atau lingkungan pengguna yang berkaitan dengan basis web, perancangan struktur menu, perancangan antarmuka, dan evaluasi. Pada tahapan analisis calon pengguna dan pihak terkait, penelitian mengumpulkan data-data calon pengguna yang berkaitan dengan sistem pakar penyakit padi. Kemudian penelitian membuat rancangan berdasarkan kebutuhan pengguna dan fitur-fitur tambahan yang akan direncanakan. Pada tahap evaluasi, dilakukan evaluasi heuristik pengguna atau usability heuristik dengan menggunakan penguji sebagai evaluator. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Itu saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.